Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Jamaah yang ada di sini, jamaah semuanya yang alhamdulillah bisa hadir di sini dan bisa silaturahim di tempat kita mengucapkan rasa syukur alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua di sini sehat. Kita di sini tidak kena corona ya. Ini saya alhamdulillah bisa kegiatan ini, kegiatan pengajian dan kegiatan bakti sosial setiap bulan kita adakan sebagai rasa peduli kita kepada masyarakat di desa. Kemudian sholawat salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi kita bersholawat salam itu untuk memberikan satu hal yang luar biasa, terutama Allah dan malaikat saja bersholawat salam kepada Nabi Muhammad, apalagi kita sebagai umat beliau ya. Pada hari ini akan saya sampaikan tentang wabah penyakit. Wabah penyakit ini dimulai di daerah Wuhan, Cina ya. Di media massa disampaikan di Wuhan, Cina. Di Wuhan, Cina itu terutama orang-orangnya waktu itu berita dari media massa maupun media elektronik pada tahun 2019 ya. Makanya namanya COVID-19 itu penyakitnya itu namanya virusnya itu ya. Virusnya itu dinamakan COVID tahun 2019. Jamaah yang ada di sini jamaah media sosial ya. Jadi jangan kita salah mengartikan COVID ini adalah wabah penyakit. Kenapa wabah? Karena yang kena itu bukan saja di Cina saja, tapi pada awal-awal tahun 2020 itu sudah ke berbagai negara. Jadi namanya wabah itu ada negara-negara yang hampir semua negara itu masyarakatnya atau rakyatnya sedikit banyak kena. Nah, sekarang ini sampai meluas ke semua negara, ke orang-orang yang dari kota, desa maupun yang dari pelosok itu, karena berhubungan dengan banyak orang yang kena, kemudian tidak terasa, kemudian dia kena juga. Kemudian jamaah yang ada di sini, jamaah media sosial, pemerintah telah memberikan hal yang luar biasa kepada kita, yaitu 3M ya. 3M itu apa? Memakai masker ini ya. Memakai masker. Kenapa saya tidak memakai masker? Karena ini alhamdulillah saya di rumah saya. Kemudian ini masyarakatnya ada yang memakai, ada yang tidak, itu karena sehat semua ya, menanggulangi. Yang memakai alhamdulillah bahwa masyarakat kita jarak jauh itu memakai masker itu. Untuk yang dekat tidak memakai tidak apa-apa. Tapi yang jelas kalau saya mau kemana-mana ke jarak jauh itu saya memakai masker tetap ya, untuk menjaga jarak. Ini jaraknya sudah cukup jauh ya,
Sebenarnya banyak sekali di sini. Kemudian yang kedua, M yang kedua, mencuci tangan. Mencuci tangan itu kalau dari luar pergi kemana, mau masuk rumah, itu budaya orang Jawa itu mesti mencuci tangannya. Mesti sebelum ada corona dulu itu kemana-mana mesti mencuci tangan. Dari kuburan, dari sawah, dari pasar, dari mesti orang tua-tua Jawa itu, orang Jawa membudayakan jangan masuk rumah dulu, tapi harus mencuci tangan, mencuci kaki, dan membasuh muka itu ya. Ada yang orang Islam mengatakan lebih baik berwudu ya. Kemudian yang ketiga, menjaga jarak. Kalau kemana-mana diharapkan menjaga jarak. Mungkin kita tidak kenal mereka. Kalau sudah kenal seperti ini ya, sudah tahu lingkungannya ya akan ya. Tapi yang baik itu untuk menjaga diri, ya menjaga jarak. Jangan sampai dekat-dekat. Sebenarnya penyakit apapun itu kalau namanya virus itu cepat menjalar kemana-mana. Ya penyakit yang namanya virus itu cepat lewat udara, lewat sentuhan mungkin. Makanya masyarakat kita diharapkan menjaga 3M ini yang pemerintah dengung-dengungkan, sebarkan, sosialisasikan. Kemudian pada bulan-bulan Januari, Februari ini ada namanya vaksin ya. Kita sebagai rakyat itu tetap memberikan apresiasi yang mendukung apa yang disampaikan pemerintah. Yang terpenting kita jaga kesehatan kita ya. Kemudian kenapa COVID itu ada di Indonesia? Karena orang-orang yang dari Wuhan itu, atau orang Indonesia ke Wuhan, ke Cina, kemudian mereka berhubungan dengan apa saja, berhubungan dagang, berhubungan rekreasi, ke sini rekreasi dan sebagainya. Kemudian pada awal-awal Maret 2020 itu dinyatakan untuk menjaga hal PSBB itu ya, Maret 2020. Jadi sampai sekarang. Dan ini harus kita dukung pemerintah agar pemerintah itu tidak keberatan kegiatan-kegiatan untuk memutus rantai wabah ini ya. Kemudian jamaah yang ada di sini, jamaah yang media sosial, banyak sekali persepsi-persepsi tentang hal-hal seperti itu. Yang terpenting kita sebagai rakyat itu harus selalu mendukung apa yang disampaikan pemerintah. Karena apa? Kita tidak tahu dan tidak mengerti apa yang akan terjadi pada dunia ini. Hanya media-media kita tahunya dari situ. Tapi yang jelas kita sebagai rakyat Indonesia, keputusan-keputusan pemerintah itu harus didukung dengan baik ya. Jamaah yang ada di sini, jamaah media sosial. Kemudian tanda-tandanya ada beberapa orang yang memberikan apa namanya? Memberikan kriteria tanda orang yang kena COVID. Mungkin ada tambahan dari jamaah, bisa disampaikan di tulisan, komentar dan sebagainya. Yang pertama, tandanya yang kena COVID itu pertama dari rasa lidahnya tidak merasakan sesuatu. Maksudnya dia kalau minum yang manis tidak terasa manis, yang makan pedas tidak terasa pedas, yang asam tidak terasa asam ya, atau rasa-rasa pahit tidak merasa pahit. Jadi seperti itu ya. Jadi kita sebagai rakyat Indonesia harus mempunyai tekad kuat untuk memberantas ini agar COVID ini tidak menjalar kemana-mana. Kemudian yang kedua, itu kepalanya agak
pusing puyeng atau gliyeng-gliyeng. Biasanya orang yang kena COVID itu pusing-pusing ya. Tidak sering pusing, tidak ya, pokoknya pusing karena mungkin tidak ada rasa refleksnya dari rasa itu, mungkin tidak ada rasa itu menjadikan otak itu menjadi sedikit pening ya. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga itu batuknya batuk tidak ada dahaknya ya. Batuknya batuk kering. Jadi kalau terasa pahit ya, jadi di tenggorokan ini terasa kering begitu ya. Jadi tidak ada dahaknya. Kalau berdahak itu insya Allah enggak. Kalau rasanya masih berasa itu tidak kena COVID. Untuk yang kena COVID itu diharapkan kalau bisa ya lockdown, atau bisa juga dikarantina di rumah, atau kalau oleh pemerintah di karantina khusus ya. Ya silahkan masyarakat yang mungkin kena itu silahkan persepsi masing-masing. Yang terpenting tidak kemana-mana ya. Kalau bisa ya karantina di rumah, atau oleh pemerintah dikarantina di tempat khusus itu ya. Ikut-ikut pemerintah aja. Jadi wabah penyakit ini itu berasal dari media sosial mengatakan Wuhan, Cina ya. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah karena ini manfaatnya ada. Wabah ini apa? Manfaatnya banyak. Mengetahui bahwa dasarnya dari kehidupan kita itu harus bersih dari berbagai kotoran ya. Jadi pulang itu harus cuci tangan, cuci kaki, atau membiasakan berwudu ya. Harus sering-sering mencuci tangannya. Itu dulu orang Jawa, itu kebiasaan orang Jawa. Kalau dari mana-mana harus mencuci, pokoknya mencuci di kamar mandi ya, atau di keran itu. Sekarang keran. Jadi ini adalah hikmah bahwa masyarakat kita itu dihadirkan hal-hal yang baik, yaitu mencuci tangan. Kalau orang Islam itu membiasakan berwudu, kalau bisa berwudu. Kemudian kita harus kemana-mana itu memakai masker. Banyak orang yang dulu tidak ada wabah penyakit ini, orang itu sakit batuk ya. Ibu-ibu itu sakit batuk karena sering malam hari tugas malam atau perjalanan malam tidak pakai masker. Nah ini hikmahnya malam hari pakai masker. Jadi angin malam tidak masuk ke hidung kita, itu hikmahnya. Banyak hikmah yang Allah sebenarnya wabah ini telah diberikan oleh manusia itu ya, sebagai peringatan, sebagai mungkin ujian kita sebagai umat Islam ya, untuk memperdalam lebih baik keislamannya. Kemudian sebagai moga-moga tidak sebagai adab, kita orang beriman insya Allah sebagai ujian saja, atau peringatan kita yang kita lalai di dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Jadi itu yang bisa saya sampaikan ya, ibu-ibu ya, mbah-mbah, adik-adik, bapak-bapak. Mungkin terima kasih yang sebesar-besarnya.